Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, gabungan dari kelas reguler pagi dan kelas shift yang beranggotakan saya Romadhoni Nurwijaya, kemudian ada Faisal Haris dan Rizdani Bagustio. Sebelum kita memulai lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang pengertian regresi linear. Regresi linear merupakan salah satu model analisis sederhana dengan jenis data interval atau rasio. Melalui analisis ini, peneliti dapat melakukan prediksi berdasarkan data-data yang didapatkan. Secara umum, regresi linear digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel terikat. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian, apa saja jenis-jenis regresi linear? Regresi linear terdapat dua jenis. Yang pertama, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis regresi linear yang digunakan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan terikat. Pada regresi linear sederhana terdapat satu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang kedua, regresi linear berganda. Jenis regresi linear lain yang perlu diketahui adalah regresi linear berganda. Sama seperti regresi linear sederhana, regresi linear berganda dilakukan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan terikat. Hanya saja pada analisis ini jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizdani Bagustio. Yaitu tadi definisi regresi linear sudah dijelaskan oleh Romadhoni. Di sini terdapat tabel keterangan variabel X dan variabel Y, di mana terdapat field hari pengunjung sebagai variabel X, berbelanja sebagai variabel Y. X kuadrat adalah hasil dari pengunjung kuadrat, Y kuadrat adalah hasil dari berbelanja kuadrat, X dan Y adalah hasil dari X dikali Y. Di sini terdapat sigma, yaitu sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X dikali Y. Dan berikut rumus regresi linear. Yang pertama adalah A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat, lalu dikurang sigma X dikali sigma XY, lalu dibagi dengan N, total dari jumlah dari perharinya, yaitu 10 dikali sigma X kuadrat, lalu dikurang sigma X kuadrat. Lalu hasilnya akan menjadi hasil tadi akan diinputkan oleh hasil dari analisa sigma tersebut, di mana di sini terdapat hasil yaitu 115,02784875915. Dan yang selanjutnya sebuah praktek dari pengoperasian sistem regresi linear tersebut dilanjutkan oleh Faisal Haris. Ya baik, terima kasih untuk Rizdani Bagustio. Ya di sini saya akan melanjutkan untuk pengoperasian dalam metode regresi linear. Jadi di sini seperti yang telah dijelaskan, terdapat hari berjumlah 10. Ada pengunjung sama dengan variabel X, berbelanja variabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dan Y. Nah di sini terdapat kolom hari keberapa
pengunjung, dan berbelanja. Nah, di sini saya akan menambahkan hari ke-11 pengunjung sebesar 240 dan berbelanja sebesar 250. Nah, setelah ditambahkan kita bisa submit datanya. Nah, di sini terdapat keterangan berhasil menambah data. Data tersebut bisa dilihat di bagian bawah sini. Hari ke-11 240, berbelanja 250, X kuadrat 240 dikali 240 sama dengan 57.600, Y kuadrat sama dengan 250 kali 250 hasilnya 62.500, dan X kali Y sama dengan 60.000. Nah, di sini terdapat hari yaitu 11. Di sini terdapat sigma X sama dengan 2291, sigma Y 2350, sigma X kuadrat sama dengan 526747, sigma Y2 Y kuadrat sama dengan 543130, dan sigma XY sama dengan 513162. Nah, berdasarkan rumus yang telah ditampilkan ini, terdapat hasil A sama dengan 114,018 70 045 40 012 dan B 0,478 30390661 661. Nah, dari hasil A dan B terdapat persamaan regresi linear Y sama dengan A plus B X. Y sama dengan 114,019 plus 0,478 X. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.